Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar radio juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Dan sungguh sangat senang sekali di sini Maria bisa jumpa lagi dengan sahabat-sahabat SOS, juga pendengar radio dimanapun Anda berada, di dalam program Sahabat Dokter, di program kesayangan kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bersua lagi, dan sungguh sangat berterima kasih, dan kami juga berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, jasmani dan rohani. Kembali Maria memperkenalkan diri sebagai host Maria Ika di acara SOS Sahabat Dokter yang akan menemani Bapak Ibu pada hari ini selama kurang lebih 50 menit ke depan. Hari ini kita ada sesi part 2 ya, di membahas tentang hepatitis akut misterius pada anak ya. Apa itu hepatitis? Apa itu hepatitis akut misterius dan bagaimana juga cara pencegahannya? Dan kita akan dengarkan di sini sudah hadir kembali narasumber kita dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk Jakarta, yaitu Dr. Susanto Isman, spesialis anak. Ya, ini kita nggak usah lama-lama lagi ya, sahabat dokter. Kita akan sambut narasumber kita, Dr. Susanto Isman, spesialis anak. Halo dokter, gimana kabarnya? Halo Bu, baik, terima kasih. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir kembali di tengah-tengah kita di part 2 ini. Dan tentunya ini sedang ditunggu ini seluruh pendengar, karena yang part 1 kemarin sudah kita dengarkan dan itu sangat antusias mereka. Dan banyak pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi radio ya. Dan langsung saja saya serahkan ke dokter untuk waktu dan tempatnya. Ya tentunya sudah nggak sabar semuanya dokter. Silakan dokter kalau mau menyampaikan ini ya materinya selama 30 menit ke depan. Silakan dokter. Ya, makasih Bu Maria. Ya, selamat malam para pendengar sekalian. Ya, senang pada saat ini, kesempatan ini kita dapat kembali belajar atau mendapat sedikit informasi tentang hepatitis akut misterius yang masih dalam terus penelitian oleh para ahli. Ya, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi tentang hepatitis akut misterius ini, sedikit saya sampaikan ada beberapa materi yang untuk membuat kita lebih mengerti lah apa itu, sehingga kita lebih tidak takut, tidak panik, tapi kita harus tetap waspada. Saya izin share screen ya Bu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, saat ini dunia sedang dilanda ada suatu penyakit hepatitis akut yang dikatakan misterius yang ditemukan pada anak-anak. Karena misterius karena belum diketahui penyebabnya apa. Nah, disebut akut karena memang kejadiannya tiba-tiba, bukan dalam waktu yang lama atau berbulan-bulan. Sebelum lebih lanjut, mungkin kita sedikit mengulang apa yang disebut dengan hepatitis akut. Jadi hepatitis sendiri itu merupakan suatu peradangan dari sel hati, karena hepatitis berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu adalah hati, itis adalah peradangan, sehingga hepatitis adalah suatu peradangan pada sel hati, di mana peradangan tersebut ditandai oleh adanya peningkatan dari enzim sel hati, yaitu yang kita kenal bersama, yaitu SGPT dan SGOT. Jadi pada penderita hepatitis ini akan ditemukan tanda berupa peningkatan SGPT dan SGOT. Nah, penyebabnya sendiri sebenarnya hepatitis akut sudah lama diketahui dan umum ditemukan, yaitu oleh infeksi virus, yaitu virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E, dan bisa juga disebabkan oleh virus sitomegalovirus, atau disebabkan oleh
infeksi bakteri, parasit, atau jamur. Dan selain itu juga, kalau bukan infeksi, bisa saja hepatitis akut ini disebabkan oleh obat-obatan atau racun bakteri tertentu, kemudian ada pemakaian alkohol, konsumsi alkohol berlebihan, bisa menyebabkan terjadi suatu hepatitis. Nah, penyebab-penyebab hepatitis yang selama ini ada sudah diketahui. Jadi, kalau ada gejala-gejala hepatitis, ada gejala-gejala peradangan hati, diperiksakan enzim hatinya meningkat, kemudian diperiksa virusnya ketahuan. Oh, ini virus hepatitis A penyebabnya, maka disebut hepatitis akut. Hepatitis A akut atau hepatitis akut A. Jadi kalau ditemukan virus hepatitis B penyebabnya disebut infeksi virus hepatitis B yang akut. Nah, bagaimana dengan topik kita malam ini, hepatitis akut yang misterius? Atau sebenarnya lebih formilnya disebut acute hepatitis unknown origin atau etiologi, yaitu hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya. Nah, sebenarnya perjalanan dari hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini atau hepatitis akut misterius ini diawali dengan adanya laporan pada 5 April 2022, di mana terjadi peningkatan kasus hepatitis akut di Inggris Raya, di mana pada saat itu ditemukan ada 10 kasus yang menunjukkan gejala yang sama, yaitu ada nyeri perut, ada mual, ada muntah, ada peningkatan SGPT dan SGOT yang tinggi pada saat itu secara bersamaan dan waktu berdekatan. Kemudian pada 8 April 2022 dilaporkan lagi ada 74 kasus di UK dan 3 negara lainnya yang kejadiannya hampir sama. Sehingga pada 15 April 2022 WHO menetapkan kejadian luar biasa untuk hepatitis akut ini yang belum diketahui penyebabnya. Belum diketahui penyebabnya karena pada kasus-kasus itu dilakukan pemeriksaan virus penyebab hepatitis yang umumnya ada, yaitu hepatitis A, B, C, dan D, dan E ini ternyata negatif atau tidak ada. Sehingga WHO menyatakan bahwa ini suatu KLB hepatitis akut unknown origin atau etiologi alias hepatitis virus hepatitis akut misterius. Nah, untuk di Asia Tenggara sendiri dan Indonesia, sejak 16 April sampai Mei itu mulai dilaporkan ada dugaan kasus. Jadi dugaan kasus karena ada peningkatan kasus di mana gejala-gejalanya mirip, kemudian pemeriksaan darahnya juga menunjukkan SGPT dan SGOT-nya meningkat lebih dari 500, namun pemeriksaan virus penyebab A, B, C, D, dan E-nya belum selesai dilakukan, maka disebut diduga. Dan per 21 April 2022, secara dunia telah dilaporkan sebanyak 170 kasus di 12 negara. Karena hal tersebut, maka WHO melakukan klasifikasi penggolongan kasus, di mana pertama ada disebut kasus konfirmasi, di mana saat ini belum diketahui karena memang penyebabnya belum ketahuan. Terus ada kasus namanya probable, bila ditemukan pasien yang kurang dari 16 tahun dengan hepatitis akut yang ditandai SGPT dan SGOT-nya meningkat lebih dari 500 internasional unit per liter, dan dilakukan pemeriksaan bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian ada penggolongan ke istilahnya epilink.
Ini untuk segala usia yang memiliki hubungan epidemiologi dengan kasus yang konfirmasi, ya memang belum ada sih, karena memang yang konfirmasi sendiri belum ada kan. Namun dikelompokkan ini ke depannya. Ini dari berbagai usia yang menderita hepatitis akut dan sudah dilakukan pemeriksaan, virusnya tidak ada yang hepatitis A, B, C, D, dan E. Kemudian ada lagi satu kelompok yang kita sebut kasus yang pending atau tertunda. Jadi untuk anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun dengan hepatitis akut, SGPT-nya tinggi, lebih dari 500, namun pemeriksaan virus penyebab A, B, C, D, dan E-nya belum selesai, belum lengkap hasilnya keluar, sehingga masih dipending. Kalau ternyata hasilnya negatif semua, dia masuk ke dalam kasus namanya probable. Tapi kalau keluar penyebabnya ternyata, oh hepatitis A penyebabnya, sudah dia discharge keluar dari hepatitis misterius. Jadi dia adalah hepatitis akut virus hepatitis A. Jadi hepatitis A, infeksi hepatitis A. Dari beberapa penelitian atau data epidemiologi yang ada beberapa kemungkinan disebutkan penyebabnya seperti infeksi adenovirus, pasca infeksi COVID-19, obat atau toksin atau paparan lingkungan lainnya, patogen lainnya seperti virus, jamur, bakteri, parasit, atau ada disebutkan juga kemungkinan varian terbaru dari SARS-CoV-2. Nah, memang dari data-data yang sudah masuk, banyak ditemukan penyebab, atau bukan penyebab sih, banyak ditemukan adanya infeksi adenovirus pada kasus-kasus seperti yang di UK. Di UK itu ada sekitar 72 kasus yang adenovirusnya positif. Nah, adenovirus ini sendiri sebenarnya virus yang sudah lama ada dan sering menulari di anak-anak dengan gejala di saluran cerna seperti muntah, diare, sakit perut, demam. Atau dia juga sering menyebabkan infeksi saluran nafas atas pada anak. Namun adenovirus ini menjadi pertanyaan, kok kalau dia bisa menyebabkan hepatitis, kenapa gitu? Karena selama ini laporan kasus yang pernah masuk, adenovirus bisa menyebabkan hepatitis akut hanya pada anak-anak yang menderita daya tahan tubuh yang rendah atau imunokompromis. Sedangkan pada kasus-kasus yang ada, tidak semua anak mengalami imunokompromis. Jadi masih tanda tanya juga, apakah penyebabnya adenovirus atau bukan. Namun memang kita akui bahwa yang ditemukan sampel dari pasien-pasien yang ada itu adenovirus yang terbanyak. Nah, berikut gejalanya seperti mual, muntah, nyeri perut, demam, diare, kemudian dilanjutkan bila masuk fase selanjutnya mata dan badan kuning, buang air kecil teh pekat, buang air besar warna putih pucat atau kejang, kemudian buat putih pucat atau dempul, kemudian ada kejang, ada penurunan kesadaran. Kalau sudah tahapnya lebih lanjut. Kemudian tandanya apa? Ya, seperti disebutkan tadi, terdapat peningkatan dari SGPT dan SGOT lebih dari 500 international unit per liter. Jadi kalau di bawah 500, kita belum menyebut kriteria kemasuk hepatitis akut misterius ini. Dia masuk ke hepatitis akut misterius bila dia lebih dari 500. Nah, bagaimana kalau pasien itu ditemukan ternyata SGPT dan SGOT-nya di bawah 500? Maka perlu dilakukan pemantauan, diikuti apakah pemeriksaan lebih lanjut trennya naik di atas 500 atau membaik
Kalau dia membaik ya berarti tidak masuk ke hepatitis akut misterius ini. Tidak perlu diperiksa lebih lanjut untuk penyebabnya. Atau kalau mau cari penyebabnya boleh juga untuk memastikan. Tapi kita tidak memikirkan, tidak langsung memasukkan dia ke dalam kasus-kasus dugaan hepatitis akut misterius. Nah, pada hepatitis misterius ini selain peningkatan SGPT tadi, maka hasil pemeriksaan laboratoriumnya tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E, meskipun pada beberapa kasus ditemukan SARS-CoV-2 atau adenovirus. Nah, beberapa hal penting penanganan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yaitu pertama kita waspadai gejala yang muncul seperti ada diare, mual, muntah, nyeri perut, demam, kulit dan mata kuning dan lainnya, maka kita perlu segera membawa anak kita ke fasilitas kesehatan atau dokter yang biasa dikunjungi. Nah, mungkin hasil pemeriksaan nanti dokter akan mengarahkan apakah ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan laboratorium contohnya, atau kita observasi dulu untuk dilihat perkembangan penyakitnya. Namun jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa anak ke rumah sakit terdekat dengan fasilitas ICU anak. Nah, pencegahannya gimana? Secara umum, yang penting adalah kita harus tetap tenang, jangan panik, jangan takut, tapi harus waspada. Itu nomor satu. Kemudian rutin mencuci tangan dengan sabun, meminum air bersih yang matang dan makan makanan yang bersih dan matang penuh, membuang tinja dan atau popok pada tempatnya, tidak menggunakan alat makan dengan orang lain, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, menggunakan masker, memeriksakan segera anak jika dengan gejala di atas. Sehingga kita tidak terjadi keterlambatan dalam pengobatan bila memang terjadi hepatitis akut misterius ini pada anak kita. Ya, jangan lupa tetap lakukan 6M, berhubungan saat ini kita masih pandemi COVID, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga jarak minimal 1,5 meter, juga menghindari makan bersama. Ya, mungkin itu Bu Maria sedikit materi untuk membuka pengetahuan kita bersama. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, dokter. Sungguh luar biasa ini ya, dari sesi yang awal kemarin dan ini yang sesi kedua justru tambah menarik ya. Dan ini kita akan langsung aja di sesi tanya jawab ya, dokter. Ini ada beberapa yang masuk pertanyaannya dari kemarin kita sudah dengarkan. Semakin banyak lagi yang sudah bergabung untuk bertanya. Saya akan langsung saja ya dokter ya pertanyaannya ya. Ada 5 pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perlu dokter kita melakukan screening untuk penyakit hepatitis misterius ini dokter? Silakan dokter yang menjawab. Ya, memang sampai saat ini karena data-data yang masuk itu dan jumlah kasus yang ada belum memenuhi kriteria untuk dilakukan screening, maka kita tidak perlu lakukan screening. Jadi hanya yang bergejala saja yang harus kita waspadai dan segera bawa berobat bila ada kecurigaan ke arah hepatitis akut misterius ini, Bu. Ya. Ini tadi pertanyaan dari sahabat SOS dan sudah dijawab oleh dokter. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ya. Masih banyak lagi nih. Semakin tertarik nih dengan kasus hepatitis misterius ini ya. Dokter, saya mau tanya nih, apakah kasus hepatitis misterius ini dipicu karena adanya infeksi COVID-19 sebelumnya atau long COVID, dokter? Ya, terima kasih Bu.
Memang kalau kita melihat dari data-data yang masuk, tidak semua pasien-pasien yang menderita hepatitis misterius ini pernah mengalami infeksi COVID. Meskipun hanya ada satu laporan yang ada satu laporan yang menyatakan bahwa ada terjadi hepatitis akut pasca infeksi COVID. Namun datanya hanya ada satu laporan di jurnal. Jadi belum bisa disimpulkan, Bu, apakah ini berhubungan sama COVID atau tidak. Iya. Karena memang data yang diperlukan masih kurang dan perlu lebih banyak lagi dikumpulkan. Iya. Jadi belum bisa disimpulkan ya dokter ya. Ya. Dan ini juga ada hubungannya dokter, ada yang bertanya lagi mengenai COVID-19 ini. Ini apakah ada hubungannya dengan vaksin COVID-19 dokter? Dan apa yang harus kita lakukan dok? Itu Kalau dilihat dari penderita hepatitis akut misterius ini, Bu, ternyata yang mendapatkan vaksin COVID 50%. Sedangkan 50%-nya belum mendapatkan vaksin sama sekali. Jadi memang sepertinya belum bermakna ya untuk kita menyatakan bahwa ini ada hubungan sama vaksin tersebut. Jadi tetap kita harus lakukan vaksinasi COVID-19 karena manfaatnya sudah sangat terbukti, Bu, untuk mencegah kesakitan maupun kematian akibat infeksi COVID ini. Jadi para pendengar jangan ragu-ragu, vaksinasi COVID-19 harus tetap dilakukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Sekarang udah sebagian besar masuk dosis ketiga, kita harus taati, kita ikuti sehingga kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih penjelasannya dokter. Jadi ini membuat kita semakin tenang begitu dokter. Ya karena virus maksudnya penyakit hepatitis akut misterius ini juga membuat banyak pendengar yang saat ini mengetahui yang lagi viral begini ya. Jadi kita juga perlu mengetahui info-info yang bermanfaat dokter. Terima kasih dokter untuk jawaban pertanyaannya dan kembali ini ada 2 lagi dokter, sabar sebentar ya. Ini ada untuk penyakit hepatitis misterius ini Mbak Maria tolong ditanyakan apakah bisa disembuhkan, bagaimana cara menanganinya? Ya, hepatitis virus ini karena kita belum tahu penyebabnya, jadi kita belum ada obat yang spesifik untuk mengatasinya. Namun secara umum, kalau kita cerita infeksi virus, umumnya bisa sembuh sendiri. Dan yang paling penting adalah kita mendeteksi gejala awal seperti yang disampaikan tadi, sehingga harus segera mencari pertolongan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan pemantauan yang lebih lanjut, sehingga terhindar dari kondisi yang lebih berat. Umumnya kalau menderita sakit hepatitis, yang pertama adalah kita baiknya bed rest, istirahat. Kemudian asupan kita harus yang cukup kalori, kemudian juga kita memberikan obat-obatan seperti keluhannya apa, kita berikan seperti kalau dianya demam, kita kasih obat panas, kalau dia diare, kita kasih obat diare, kalau dia muntah, kita kasih obat muntah. Jadi dengan demikian kondisi tidak berlanjut menjadi buruk karena kita nggak tahu harus ngapain. Iya. Ini tuh yang kita bisa lakukan. Iya. Pokoknya ini tetap tenang, masih tetap bisa terkendali ya dokter ya, hepatitis virus ini ya. Begitu para pendengar untuk jawaban pertanyaan Anda dan semoga ini memuaskan Anda. Dan sekali lagi dokter sebentar, adakah vaksin untuk hepatitis akut misterius ini dokter? Mohon penjelasannya. Sampai saat ini karena kita belum tahu penyebabnya,
ya vaksin mungkin masih jauh kali ya. Oh, gitu. Karena kan untuk membuat satu vaksin perlu waktu bertahun-tahun ya. Nah, namun untuk vaksin hepatitis A dan B yang umumnya sebagai penyebab hepatitis akut pada anak yang selama ini sudah diketahui, itu ada Bu vaksinnya Oh, dan iya sudah ya. Heeh. harus kita berikan sejak bayi baru lahir untuk hepatitis B, yaitu pada saat lahir, pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian dikasih boosternya di usia 18 bulan. Nah, kalau hepatitis A kita bisa berikan pada usia 12 bulan, kemudian diulang 6 bulan sampai 1 tahun kemudian. Jangan lengah, jadi vaksinasi untuk hepatitis A dan B yang jelas-jelas memberikan proteksi buat anak kita, itu harus diberikan, Bu. Jangan sampai tertunda. Iya, dokter. Jadi belum ada ya, tapi tetap tenang ya, tetap Ya. diupayakan. Yang penting itu tadi ya dok, 6M itu tadi loh, biar kita Ya, jaga. Terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban pertanyaan dari seluruh pendengar, sudah dijawab dengan jelas sekali dan ini sudah kita lewati ya, semua presentasi juga sesi tanya jawab, tanpa terasa ini sudah di akhir acara ini dokter. Tapi saya minta dengan hormat dokter untuk memberikan sedikit closing statement ya buat kita semuanya di hari ini. Silakan dokter. ya, makasih, Bu. Sekali lagi hepatitis akut misterius ini kita belum tahu penyebab pastinya apa. Sehingga kita tidak perlu panik dan waspada. Dan tetapi tetap waspada. Tidak perlu panik tapi kita tetap waspada. Karena gejala-gejalanya itu kita bisa kenali dari awal, seperti ada mual, ada muntah, ada diare, ada nyeri perut, ada demam. Nah, kalau ada dapat gejala-gejala tersebut, apalagi kalau ada gejala seperti mata kuning, badan kuning, buang air kecil pekat seperti teh, buang air besar putih dempul, segera bawa berobat untuk diperiksa oleh dokter dan bila perlu dilakukan pemeriksaan darah atau pemantauan yang lebih ketat sehingga tidak terjadi kondisi yang lebih berat pada saat dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, karena kita belum tahu penyebabnya, yang kita lakukan adalah kita waspada meskipun data yang masuk menunjukkan bahwa adenovirus banyak ditemukan pada penderita hepatitis akut ini, namun tidak semuanya. Nah, untuk itu kita tahu bahwa kalau adenovirus penularannya melalui droplet, percik ludah, dan fekal oral, yaitu penularan melalui kotoran manusia yang terkontaminasi, kemudian termakan melalui tangan yang tidak cuci bersih, maka kita harus lakukan protokol kesehatan dengan baik. Seperti tadi disebutkan bahwa kita harus rajin mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir, kemudian memastikan bahwa makanan dan minuman kita itu bersih dan sudah matang, jangan memakai alat masak, alat makan bersamaan dan orang lain, itu kemudian jangan membuang sembarangan tinja atau popok di tempat umum, sehingga kebersihan lingkungan kita selalu terjamin. Ya mungkin itu yang kita bisa lakukan dan satu lagi yang lupa, meskipun hepatitis akut ini yang misterius ini belum ada vaksinasinya karena kita nggak tahu penyebabnya, tapi sudah terdapat vaksinasi yang hepatitis lainnya seperti hepatitis A dan B. Nah, untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil atau calon papa dan mama, ada baiknya memastikan anaknya mendapatkan vaksin hepatitis A dan B karena sudah terbukti melindungi anak-anak kita sampai dewasa nanti, sampai tua, terhindar dari komplikasi dari penyakit hepatitis A dan B ini. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan.
Wow, luar biasa. Terima kasih dokter. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya melalui pelayanan dokter di hari ini. Sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan terima kasih kepada Dr. Susanto Isman atas sharing informasi dan edukasi juga atas jawaban-jawaban pertanyaan para pendengar di event hari ini. Terima kasih ya dokter, jangan bosen-bosen ya dok. Atas pelayanannya Tuhan memberkati seluruh pelayanan dokter Isman ya, dokter Susanto ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang terus setia bersama kami. Dan kita akan bertemu lagi di Sabtu depan ya, di tema yang lain yang juga menarik untuk kita dengarkan bersama. Terima kasih ya dokter untuk kesempatannya, untuk waktunya juga. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Yuk, Bu. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.